Ma huwa tariqah? Apa sebenarnya tariqat itu? Apakah ilmu tariqat itu, tariqat ini wadah untuk ajang politik? Tidak. Tariqah bukan untuk bemper politik. Tariqah secara jum'iyah bukan untuk bemper politik, kepentingan politik, ajang politik. Tapi jum'iyah tariqah adalah yang mewadahi beberapa tariqah al-mu'tabarah yang ada di Indonesia ini, yang resmi, yang mempunyai musalsal dari mursyidnya sampai baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pakaian orang ahli tariqah jelas pakaiannya adalah tasawuf. Ada beberapa pendapat dari sudut balaghah. Tasawuf diambil dari kalimah sofi, pakaian yang putih, silahkan saja. Tapi maksud yang sebenarnya dalam dunia tariqah dan tasawuf, at-tasawuf maksudnya tasfiyatil qulub wa tazkiyatin nufus, bukan pakaian yang putih, bukan pakaian baju yang berbulu, tapi tasfiyatul qulub wa tazkiyatin nufus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali ke dalam dunia ilmu fikhiyah ini supaya paham orang awam seperti kita ini tidak mengikuti tariqah asal katut. Biasanya tidak tahu tujuan tariqah. Ini yang sangat mengkhawatirkan, dan ini tanggung jawab besar sebagai para mursyidnya ataupun pimpinan jum'iyah tariqah mu'tabarah itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ma huwa tariqah? Apakah itu tariqah? Tariqah adalah jalan menuju kepada Allah, tariqatul wusul. Yang intinya dari tariqah itu akan membersihkan perilaku yang bersumberkan dari qulub, dari hati. Karena kalau dunia fikih sudah cukup. Apa diantaranya? Kita satu hari mandi berapa kali? Ping pinten yang dipun siram setiap dinten? Ping 3. Wudu ping pinten? Ping gangsal. Kula hitung wudune rumiyin. Basuh rai niku sing sak mudonan ping pinten? Ping 3, ping 5 berarti 15. Nek ping sebulan 450 usapan basuh rai. Ning nopo bersih hasil? Coba. Apakah muka ini hanya bersih kena air wudhu saja? Ya jelas, kalau secara zahir. Tapi pertanyaannya, wudhu kita membasuh muka kita ini sampai ke batiniahnya atau tidak? Kata Imam Ghazali, wudhunya kita itu mencapai batiniahnya atau tidak? Itu baru wudhu dan baru mandi. Satu contoh, bagian yang diwudui termasuk anggota muka ini dan anggota kepala. Mata ini bagian, mulut termasuk kesiram air wudhu. Mata
Telinga ada bagiannya sendiri nanti. Kalau sudah ubun-ubun baru 2 telinga, baru kaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu membasuh setiap bulan secara kalkulasi 450 kali. Dan setelah kita menggunakan wudhu, kita bawa wudhu tersebut. Usalli fardhu subhi yang subuh, usalli fardhu zuhri yang zuhur, usalli fardhu asri yang asar, usalli fardhu maghribi yang maghrib, usalli fardhu isya'i yang isya. Mulai kita mengangkat tangan setelah kita qasdu wa ta'yin. Tempatnya niat adalah di hati, wa talaffuduha biha sunnatun. Mengucapkan dalam niat adalah sunnah. Sudah, jangan meributkan tentang usolli ya. Yang pakai usolli monggo, yang tidak pakai usolli monggo. Yang penting niatnya. Negara lain sudah bikin nuklir, negara lain sudah bikin kendali, alat-alat persenjataan yang modern, alat pertempuran yang luar biasa dengan Sputnik, jet dan lain sebagainya. Dari ilmu kedokteran sampai kapsul tablet yang diminum kita juga. Tidak cukup dari itu, sampai dunia pertanian yang luar biasa. Sampai kita terkadang dalam dunia pertanian banyak lupanya. Contohnya apa? Ayam itu lahir di Indonesia. Yang menetaskan kita, yang mengasih makan kita, yang memelihara makannya kita. Tapi setelah dewasa malah yang dapat nama orang lain, ayam Bangkok. Betul? Betul? Betul. Duren yang menanam kita, yang membesarkan sebabnya kita, yang rabuk kita. Setelah dapat durennya besar, duren montong, duren Bangkok. Masya Allah. Sampai jambunya jambu Bangkok. Kita kebagian gula Jawa. Alhamdulillah. Gula Jawa. Alhamdulillah. Nah itu terus dipelihara saja, akhirnya tidak maju. Bangsa lain sudah maju luar biasa, kita masih ribut usolli Sayyidina. Kita masih ribut, nanti 5 tahun sekali toblosan, lain lagi. Pilihan caleg, lain lagi. Masing-masing. Sampai setelah hasil dan tidak, 3 bulan antar kiai dan kiai, habaib dengan habaib tidak akur gara-gara kurang puas dalam pilihan. Betul? Sampai kapan? Sampai kapan saya tanya? Inilah. Maaf, saya di tengah-tengah dulu. Ustadz sama ustadz, ustadzah sama ustadzah, beda baju. Assalamualaikum. Salam. Karena apa? Beda baju. Kalah dengan dangdut. Kalah dengan kompak luar biasa. Yang nabuh gitar santai, kripennya main. Yang nabuh viol asik, yang nabuh organnya enak. Masing-masing. Yang kendang caranya nabuh kendang, yang organ, yang viol, yang gitar, yang bass, yang melodi, yang kripen. Itu tidak ada yang akur. Kalau lihat dohiriahnya tidak ada yang akur, tapi lagunya bisa menjadi satu. Enak didengarkan, dinamikanya banyak,
tapi bisa menyuarakan satu. Berarti kalau kita masih jadi oknum ustadz, oknum kiai masih ribut, berarti kalah dengan dangdut. Aja tersinggung. Anak kiai yang ini, wong ketua toreko kudu nasihati wong ahli toreko. Sampean sing loro kula doktere. Tapi genten anak kula sing loro sampean sing mijeti. Iki ngoten. Allahumma Brian. Contoh. Asyrul muslimin rahimakumullah. Kita kembali lagi. Jadi wudhu kita ini sudah berapa kali kita cuci, menghasilkan apa ketika kita Allahu Akbar. Lebih-lebih ketika kita sujud, Subhanallahil a'la wa bihamdi. Saya mau tanya, mana pada waktu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal a'la, ya Allah, Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, saya Habib nih, ya Allah, saya Habib ada. Saya orang kaya nih, saya pejabat nih, saya ini di waktu tak sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, hilang semuanya, akmisme tidak ada. Buahnya apa setelah sujud? Bisa sholat itu untuk bekal kehidupan sehari-hari. Begitu juga wudhu kita, semakin kita cuci setiap hari, mestinya menundukkan kepala, bukan nih siapa saya, nih siapa gua. Tidak. Malu rasanya untuk mengadahkan kedua muka ini berjalan sambil begini. Mutawadian, kun mutawadian, tawadhu. Ini berkah yang diwudui nyampe batiniahnya. Matanya luar biasa. Mata ini terlatih, Pak. Fisik anggota manusia itu bisa dilatih. Dan karena banyak latihan akan mengeluarkan gerak refleks. Gerak refleks itu mendadak. Kalau orang ahli karate, ahli jujitsu, kungfu dan lain sebagainya, karena seringnya latihan, gerak refleks itu kalau mau jatuh langsung tangan itu spontan kayak dan gerakan. Itu namanya gerak refleks. Nah, mata sama. Bila mata ini sering diwudui, tidak mau melihat maksiat, begitu ada maksiat kepala ini kayak dibuntir begini langsung. Karena apa? Refleks. Apalagi untuk membuka aibnya teman sendiri. Tidak mungkin, karena membuka aib bukan akhlaknya orang ahli tariqah. Saya tuh terkadang kalau lihat di TV itu ketar-ketir oknumnya yang saya katakan. Mana yang bisa dijadikan ketauladanan? Sekarang itu krisis ketauladanan. Ini begini, ini menghujat ini yang menghujat, yang dihujat siapa, yang menghujat siapa, yang dihujat saudara kita sebangsa setanah air, yang dihujat sebangsa setanah orang luar negeri tinggal begini. Bertepuk, jangan salahkan dia. Karena apa? Kita yang membuka pintu. Kalau anak perempuan kita sudah di jalan, sudah di anak perempuan kita, halo, itu nanti si lelaki datang ke rumah lama-lama. Begitu datang ke rumah, bapaknya ngamuk. Anak siapa kamu? Dari mana kamu? Jangan salahkan yang datang dulu, anak perempuan lu tuh yang salah tuh, yang buka pintu asalnya. Ini satu contoh. Mengapa oknum bangsa lain mencemooh kita? Karena pintunya dari kita dibuka dulu.
Tapi kalau mata kita terlatih untuk baik, melihat yang baik, dengan prasangka yang baik, insya Allah dengan mata ini bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa. Dengan telinga ini kita mempunyai filter, bisa menyaring mana berita-berita yang baik, berita yang hak. Dan seandainya ini berita benar, akan memecah belah umat Islam atau tidak, atau akan memecah belah bangsa ini, atau akan mengadu domba antar umat beragama, telinga ini akan menjadi filter. Karena apa? Diwarnai setiap sholat, telinga ini kita kenalkan setelah diwudui, kenalkan kepada yang menciptakan telinga. Siapa? La ilaha illallah. Mata kita ajak sholat setelah kita wudui, supaya mata kita kenal kepada yang menciptakan mata kita. Siapa? La ilaha illallah. Mulut kita, lisan kita, gigi kita kenalkan kepada yang menciptakan mulut ini. Siapa yang menciptakan? La ilaha illallah. Mulut kita kenal kepada Allah, mata kita kenal kepada Allah, telinga kita kenal kepada Allah, mata kita cinta kepada Allah, telinga kita cinta kepada Allah, mulut kita cinta kepada Allah, mata kita kenal kepada Allah. Luar biasa. Tidak cukup cinta, tapi mata kita takut kepada Allah, telinga kita takut kepada Allah, mulut kita takut kepada Allah. Karena setiap salat kita kenalkan mulut kita, telinga kita. Peranan orang ahli tarekat itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulut kita paling tidak ada filternya. Bagaimana kalau saya ke sana, bagaimana saya ke sini? Omongan saya ini benar atau tidak? Sebab terkadang mulut itu lebih tajam daripada pedang. Mata kita, termasuk telinga kita, kalau tidak ada filter. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hiasilah mulut kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini mulut. Coba saja. Pendidikan akhlak dari hasil karya sholat. Secara ringkas saja, waktunya sudah siang. Di sini ada entah tidak saya tidak tahu. Kalau di tempat saya, para bapak, para ibu, kalau ada orang mati keluar dari rumah atau dibawa ke masjid, mau dikubur, sesama kita atau wakil kita, keluarga, berpidato. Ma'asyiral hadirin yang ikut bertakziah, saksikan mayit ini mayit baik. Ada? Masih berlaku? Alhamdulillah. Padahal tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Secara logik, min akalihi, ini tidak masuk akal. Loh, sebabnya Habib, iya kalau yang mati minas sholihin, saksikan mayit ini baik ya Pak. Baik, alhamdulillah yang baik. Tapi kalau orangnya jelek, kita tahu perbuatannya, begitu di masjid Pak Kiai atau Pak Ustadz atau wakil keluarga menyatakan, saksikan ma'asyiral muslimin bahwa mayit ini baik, baik, jelek, baik. Maka saya mengatakan akal menolak, tapi justru itu yang luar biasa. Apa rahasianya? Kalau sudah bapak-bapak ini mulutnya berani mengucapkan baik, memperingan orang yang mati dalam keadaan jelek. Dosanya kita sudah berani menyatakan baik, berarti kita paling tidak telah memaafkan atas perbuatan itu. Yang kedua, berarti kita menyatakan mayat itu baik, lebih-lebih orang baik. Orang yang tidak baik saja, berarti bapak dan ibu dituntut kekonsekwenan
Untuk apa? Menutup buku lembaran-lembaran hidupnya almarhum atau almarhumah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Itu maksudnya. Bapaknya tidak karuan, anaknya subhanallah, mau dekat dengan ulama, mau pesantren, mau sampai ke perguruan tinggi. Tapi begitu pulang, kemana kamu nak, lama tidak nyampe, tidak kelihatan. Aduh Ustaz, saya baru sekarang di pesantren. Di mana? Pesantren si A. Dan saya menuliskan juga di perguruan tinggi. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Ini alamatnya kampung sini bakalnya rame. Ini regenerasi Anda penerus kalau begitu. Hebat, hebat. Jangan kayak bapakmu dulu. Ini aneh, sudah diangkat dibanting. Padahal dulu waktu bapaknya mati kita sudah berani mengatakan baik. Kemana baiknya? Kalau kita sudah berani mengatakan baik, sudah dikubur, selesai. Alhamdulillah. Nah, teruskan pesantrennya. Doakan bapakmu kalau di pesantren. Luar biasa, bapakmu senang sekali mempunyai anak seperti kalian. Bukan jangan tiru bapakmu. Lu ini aneh. Didukung. Wah, paling bangga adalah bapakmu nak. Kenapa Yai? Karena mempunyai anak seperti kalian. Di antara para bapak yang luar biasa, yang paling berbahagia banyak. Siapa? Ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mempunyai anak Syekh Abdul Qadir Jilani. Bapaknya Syekh Ahmad Rifai itu paling bangga karena mempunyai anak Sultanul Aulia. Sultanul Aulia Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, Abdullah bin Umar Syatari, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Syadili, Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Ahmad bin Idris Al-Hasani, Sayyidi Jamaluddin Husain, Syekh Jumadil Kubro mempunyai anak Ibrahim Asmorokondi, Syekh Ahmad Sahjalal mempunyai anak Jamaluddin Husain, dan Syekh Ibrahim Asmorokondi mempunyai anak-anak sampai sekarang